pagi untuk Bapak Ibu Saudara dalam kasih Tuhan. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabar Anda pada pagi hari ini? Baik. Ya, senang sejahtera dan juga kasih karunia terus menyertai kita semua. Amin. Amin. Ya, walaupun dalam keadaan ini ya beberapa tempat itu banjir ya, karena curah hujan ya beberapa minggu ini cukup deras ya, cukup intens. Tapi kita mengucap syukur kepada Tuhan. Tentu Tuhan itu punya tujuan. Seperti lagu yang barusan kita nyanyikan, Allah tak pernah salah. Dalam segala rancangan yang dilakukan Allah itu dia tidak pernah salah. Ketika Tuhan menurunkan hujan, Tuhan tidak pernah salah. Amin. Amin. Oke, saya ajak kita untuk membuka Alkitab di Mika pasal 7. Mika pasalnya yang ke-7. Mika pasal ke-7, kita baca dari ayat 1 sampai ayat 13. Ya. Kalau sudah dapat, kita baca silih berganti seperti biasa. Saya akan mulai ayat pertama. Mika pasal 7 ayat 1 sampai 13. Ayat 1. Celakalah, sebab keadaanku seperti pada pengumpulan buah-buahan musim kemarau, seperti pada pemetikan susulan buah anggur. Tidak ada buah anggur untuk dimakan atau buah arah yang kusukai. Orang saya sedang hilang dari negeri, dan tiada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, yang seorang mencoba menangkap yang lain dengan jaring. Tangan mereka sudah cekatan berbuat jahat. Pemuka menuntut, hakim dapat disuap, pembesar memberi putusan sekehendaknya, dan hukum mereka putar balikan. Orang yang terbaik di antara mereka adalah seperti tumbuhan duri, yang paling jujur di antara mereka seperti pagar duri. Hari bagi pengintai-pengintaimu, hari penghukumanmu telah datang. Sekarang akan mulai kegemparan di antara mereka. Janganlah percaya kepada teman, janganlah mengandalkan diri kepada kawan. Jagalah pintu mulutmu terhadap perempuan yang berbaring di pangkuan. Sebab anak laki-laki menghina ayahnya, anak perempuan bangkit melawan ibunya, menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Janganlah bersukacita atas aku, hai musuhku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangun pula. Sekalipun aku duduk dalam gelap, Tuhan akan menjadi terangku. Aku akan memikul kemarahan Tuhan, sebab aku telah berdosa kepadanya, sampai ia memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku, membawa aku ke dalam terang, sehingga aku mengalami keadilannya. Musuhku akan melihatnya, dan dengan malu ia akan menutupi mukanya. Dia yang berkata kepadaku, di mana Tuhan Allahmu? Mataku akan memandangi dia. Sekarang ia diinjak-injak seperti lumpur di jalan. Akan datang suatu hari bahwa pagar tembokmu akan dibangun kembali. Pada hari itulah perbatasanmu akan diperluas. Pada hari itu orang akan menghadap engkau dari Asyur sampai Mesir, dari Mesir sampai sungai Efrat, dari laut ke laut, dari gunung ke gunung. Tetapi bumi akan menjadi tandus oleh karena penduduknya sebagai akibat perbuatan mereka. Kita biar Pak Hansen kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan agar setiap firman yang diceritakan dapat kami terima dengan baik. Kami hamba-Mu agar dapat menyampaikan seturut kehendak. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik Ibu saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Kemarin kalau yang ikut Rabu malam ya, kami kan tentang pengadilan Kristus, ya, pengadilan Kristus. Itu dibahas tentang orang-orang percaya yang akan diadili Tuhan, yang akan diadili
sesuai dengan pekerjaan, kesetiaan mereka di dalam pekerjaan mereka, dan mereka, iman mereka juga akan dinilai Tuhan, dan orang-orang percaya itu akan menerima upah sesuai dengan pekerjaan mereka. Itu sudah dibahas, dan hari ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin kedengarannya tidak sebahagia ya, sesuka cita yang kemarin dibahas. Kita akan membahas tentang dunia yang hampir punah. Dunia yang hampir punah. Itu keadaan yang dirasakan oleh Mika pada waktu dia melayani pada masa Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Dan ironis, memang Hizkia itu baik, tetapi ujungnya itu kita tahu dia sempat sombong. Sebelum Hizkia ada Ahaz. Ahaz itu keterlaluan. Dia yang membawa suatu penyembahan berhala yang sangat-sangat ekstrim ke dalam Israel. Dengan mempersembahkan anak. Sampai cucunya Manasye ikut-ikutan hal seperti itu. Itu jadi ironis. Dan oleh karena itu di dalam Mika, mungkin kalau Anda baca Mika, Anda dengar kata kitab Mika, yang Anda ingat mungkin Mika 5 ayat 1 ya. Tapi tidak sepenuhnya isi kitab Mika itu tentang nubuat Mesias, tidak. Di dalamnya ada nubuat tentang kehancuran dari Yehuda dan juga kehancuran Israel kalau Anda baca dengan teliti. Jadi ini menggambarkan manusia akhir zaman ya. Manusia akhir zaman, dunia yang hampir punah. Makanya ini relevan dikhotbahkan atau disampaikan pada pada zaman kita ya, supaya kita dapat merenung di zaman yang akhir ini apa yang harus kita lakukan dan apa tandanya. Nah, kita mau lihat ya, apa tanda dunia yang hampir punah ini. Kita baca, kita kembali ke Mika pasal 7. Mika pasal 7 ayat 1. Betapa celakanya. Ini saya bawa kitab ini ya. Ini kan PG2 ya. Jadi agak lain. Jadi betapa celakanya. Sebab keadaan itu seperti pemungut sesudah pengumpulan buah musim panas. Sesudah pemetikan susulan buah anggur, tidak ada lagi buah anggur untuk dimakan atau buah arah yang disukai. Orang saleh lenyap dari negeri dan tidak ada lagi orang jujur di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, masing-masing menjerat sesamanya dengan jaring. Jadi kita bisa lihat tanda pertama dari akhir dunia ini adalah punahnya orang benar. Punahnya orang benar. Makin masa, makin zaman orang benar itu makin punah. Ya. Makin punah. Dan ini bisa terlihat. Orang tidak lagi mencintai kebenaran. Ketika diberitakan kebenaran, mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan hal-hal lain di luar kebenaran. Bahkan umat Tuhan yang dipilih pada waktu itu tidak memedulikan. Ironis. Ini teguran bagi semuanya, termasuk bagi kita semua. Ketika hidup kita sepertinya lebih mementingkan hal di luar hal rohani, maka kita termasuk orang-orang yang ada di dalam kumpulan ini, kumpulan orang-orang yang akan punah. Karena kita bertindak seperti itu. Orang benar itu bukan hanya masalah hafal doktrin keselamatan. Hafal doktrin keselamatan itu tidak menyelamatkan gitu. Hafal doktrin keselamatan itu tidak menyelamatkan. Tapi kalau tidak ada buah dari keselamatan itu, berarti itu mencirikan bahwa kita itu tidak diselamatkan. Kayak di sini diumpamakan Mika itu mau metik buah, tapi tak dapat buah. Ya. Dia metiknya di mana? Di ladangnya Tuhan. Dia bukan metiknya tuh di ladang Di ladang Moab, bukan.
Dia memetiknya bukan di ladang Moab. Dia memetiknya itu bukan di di Arab, bukan di Arab. Dia cari buahnya di mana? Dia cari buahnya itu di Israel dan Yehuda. Tapi tak dapat. Kenapa? Ternyata di kumpulan orang benar, yang katanya orang benar, umat Tuhan, rupanya tidak ditemukan orang benar. Punah. Makanya saya sudah lama gitu tidak bilang begini. Jangan pikir kita tuh, kan kita suka keluar-keluar ya. Kita ini gereja paling benar ya. Keluar-keluar. Tapi hati-hati gitu. Saya sampaikan di khotbah Rabu malam beberapa waktu lalu. Hati-hati gitu. Saya tuh nggak pernah sih di mulut saya itu saya keluar-keluar gitu. Kita ini gereja paling benar. Saya yakin apa yang saya yakini, doktrin yang saya pelajari ini benar. Tapi saya yakini dalam hati. Saya sampaikan, ya. Saya studi banding misalnya dengan orang, dengan pengajaran mereka, yakinkan mereka. Itu caranya, bukan dengan apa. Gereja kami adalah gereja paling benar di dunia. Iblis kan dengar, iblis dengar. Terus lihat kita sombong, Tuhan lihat kita sombong. Maka akan ada waktunya kita tuh ditelan kesombongan kita. Seperti Hizkia. Hizkia itu dikasih umur 15 tahun. Dia jadi sombong. Dia ditelan oleh kesombongan. Makanya akhirnya Tuhan hukum Yehuda. Gara-gara Hizkia. Bayangkan, gara-gara satu orang sombong, satu bangsa itu dibuang. Ini peringatan untuk kita semua. Ya. Jangan gara-gara satu orang sombong, ya. Satu orang berlaku fasik atau berdosa, satu jemaat itu dihukum. Cek hati kita masing-masing. Ya. Oke, kita tahu doktrin keselamatan. Ya. Mungkin ada yang sudah yakin, tapi mungkin ada yang cuma tahu, hafal saja. Tapi jangan hanya hafal saja. Engkau perlu berbuah. Ya. Berbuah. Salah satu buahnya apa? Salah satu buahnya adalah kesetiaan. Setia. Setia dalam kebenaran. Kalau orang benar itu benar, itu ada faktornya. Salah satu faktornya adalah orang benar itu sendiri tidak setia kepada Tuhan. Jangan sampai gara-gara kita tidak setia, jumlah orang benar itu semakin hari semakin punah, semakin punah. Ya. Mungkin ada perkara lain ya, seperti di zaman Ezra, ada yang mementingkan pembangunan rumahnya sendiri dibandingkan pembangunan bait suci. Mereka tinggalkan hal rohani untuk hal duniawi, hal materi, hal jasmani. Memang rumah itu penting gitu. Penting. Tetapi ada hal yang lebih penting, yaitu tempat berteduh bagi tubuh rohani mereka. Bukan tempat berteduh bagi tubuh jasmani mereka. Nah, ini yang tidak dipikirkan mereka pada zaman pada zaman Yerubabel, bukan zaman Ezra. Zaman Yerubabel. Ketika mau bangun bait suci, mereka malah ada yang mikir lain. Ada yang mikir mau bangun rumah lah, mau mikir isi perut lah. Ini peringatan kita dulu. Setialah. Setia. Supaya apa? Supaya orang benar itu tidak punah. Semakin kita mencintai kebenaran, maka kita itu akan mempertahankan eksistensi dari orang benar. Itu faktor pertama. Tentu ada faktor lain selain karena dunia ini tidak mencintai kebenaran, dan orang benar juga semangat mencintai kebenarannya juga semakin kendor. Ada alasan kedua mengapa orang benar itu terancam punah. Ya. Yang kedua, karena apa? Karena malfungsi orang benar. Jadi ada malfungsi orang benar. Jadi saya bilang. Makanya tadi saya bahas buah tadi selain
kesetiaan, semangat pelayanannya misalnya sudah kendor, bukan hanya semangat pelayanan, bisa ditawarkan pelayanan segala macam, semuanya menolak, nggak ada yang melayani, tapi semuanya Pak Tommy, yang apa, Pak Tommy yang khotbah, Pak Tommy yang pimpin pujian. Ini perlu regenerasi gitu. Makanya kan sekarang kita mulai tawarkan yang muda, kayak Wendy kan, jadi tawarkan beberapa pelayanan kecil. Supaya apa? Supaya jemaat kita tuh punya semangat melayani. Jangan yang itu saja, lihat muka Herson saja, ya. Bukan berarti saya tuh bosan lihat muka Herson, enggak. Bukan berarti kita mau ganti casing pemimpin pujian, ya. Bukan. Tetapi marilah jemaat, ya. Kita tuh punya semangat melayani, menghidupkan pelayanan di tempat ini. Supaya apa? Eksistensi dari orang benar itu dapat bertahan gitu. Orang yang baru datang tuh bisa melihat ya, ada kehidupan ya, ada kebenaran yang hidup di tempat ini. Jadi tidak mati kebenaran di tempat ini, pelayanannya tidak mati, regenerasinya segala macam. Si siapa tuh, si Pak Seno yang belakang Herod, bisa kan udah diajarin nanti ya. Nah, ini penerus namanya Kak Betty kan bisa tua ya, ini udah punya anak. Betty kan udah tua, bisa tua kan, udah tua ya, udah tua juga sih, saya juga udah tua gitu. Bisa tua, mungkin nanti 20-an tahun lagi, 30 loh kami, 20 tahun lagi udah nggak bisa kena Alzheimer. Nggak bisa. Mana tuh gitu. Kayak gini kan gawat. Perlu ada regenerasi gitu. Nggak bisa kita cuma andalkan 1-2 orang saja ya di dalam pelayanan. Makanya perlu ya pengembangan ya, anak-anak muda ikut turut di dalam pelayanan. Jangan hanya ini yang yang tua-tua itu saja gitu. Ya, kita harapkan dengan dengan kita mengembalikan fungsi dari jemaat ini, dengan mengaktifkan jemaat satu persatu, personal, kita pun dapat menjadi jemaat yang hidup, tubuh Tuhan yang hidup, tubuh Tuhan yang hidup. Sehingga mendekati akhir zaman ini tetap ada orang benar, tetap ada orang benar yang eksis. Amin. Oke. Alasan kedua, mengapa orang benar itu menjadi menjadi hampir punah, kita bilang. Kemudian apalagi kita bisa lihat, mengapa dunia ini semakin punah. Alasan kedua adalah karena kejahatan dunia ini. Kita baca di pasal 7 ayat 2. Orang saleh lenyap dari negeri dan tidak ada lagi orang di antara manusia. Mereka semuanya mengincar darah, masing-masing menjerat sesamanya dengan jari. Tangan mereka lihai berbuat jahat. Pemimpin menuntut imbalan, hakim menerima suap, pembesar memberi putusan sesuka hatinya, dan semuanya mereka putar balikan, ya katanya. Jadi di sini kita bisa lihat, karena tadi orang benar jadi punah, jadi mau punah, jumlahnya semakin sedikit, maka kejahatan atau orang jahat itu makin bertambah. Ya. Bahkan tindak kejahatannya itu semakin beragam. Ya. Kemarin baru dengar ini kan, baru saya dengar ada minyak palsu ya dari Ibu Sistri. Ada minyak palsu
sebelumnya kan kita dengar ini pertama dicampur pertalite ya katanya. Jadi pertama oplos itu kasus besar, hampir 1 kuadriliun ya kerugian karena korupsi ini katanya. Saya lihat wawancara Ahok kan pasti terseret, kan dia dulu komisaris dari ini Pertamina kan. Dia diwawancara, terus dia bilang masalah Pertamina ini katanya, korupsi di Pertamina ini, kalau kamu bilang 1 kuadriliun, kalau kita mau tilik dari zaman Pertamina berdiri sampai sekarang, itu saya bisa perkirakan itu 100 juta. Iya, triliun. Bayangkan, 100 juta triliun, bukan 1 kuadriliun lagi katanya. Kan dia baru menjabat itu pada zaman Jokowi. Dia bilang, dia diwawancara terus ditanya, selama menjabat itu apa yang sudah dilakukan? Saya ubah sistemnya. Semua sistem saya ubah jadi digital, tanda tangan digital. Jadi ada transaksi apa saya pokoknya harus ditandatangani secara digital supaya ada jejak digital. Dia bilang. Saya itu di Pertamina katanya, dia yang bilang, ya. Itu dibilang kayak macan ompong. Kenapa? Nggak bisa apa-apa, nggak bisa pecat misalnya direksi yang nggak beres, karena kan dia bukan dirut. Dia bilang. Sebelum keluar, dia bilang begini, saya bawa semua bukti-bukti ya, transaksi 2024. Kita tuh bisa hemat ya. Waktu saya menjabat katanya, itu untungnya itu bisa 2 miliar. Dari Pertamina berdiri sampai sebelum saya menjabat, itu 1 miliar saya nggak ada keuntungannya di Pertamina, menghemat segala macam. Itu berarti kan ada yang nggak beres. Sini. Dia bilang, saya ini bawa bukti. Oke, kalian bilang saya macan ompong, tapi saya keluar dari sini nanti tunggu ada pemimpin yang memang mau bereskan masalah korupsi, saya penjarakan kalian satu-satu. Dia bilang itu gitu. Ya. Ini ganti rejim dan saya sih nggak tahu ya, gitu. Apakah bisa terjadi hal seperti ini, karena namanya dunia itu kan semakin jahat. Saya yakin ini urusan itu, kalau Anda masih ingat masalah Gayus itu kan sebenarnya kan bukan hanya dia yang korupsi, ada yang lain-lain yang korupsi, tapi barang ini sudah bertahun-tahun ya tidak beres. Saya yakin yang masalah Pertamina ini itu juga akan sama ya. Itu mungkin nanti misalnya kita bilang dirutnya jadi tersangka kemudian di penjara, tapi kan bukan cuma dirutnya tuh. Bukan cuma dirut Pertamina, pasti ada orang lain kalau memang tertangkap akhirnya jadi tersangka. Tapi ini kan dunia ya, dunia kita itu semakin jahat ya. Semakin jahat. Saya nonton satu video, dia ceritakan tentang kejahatan manusia makin jahat, alam itu tuh makin rusak. Suatu hari ada malaikat turun ke dunia ya, ceritanya malaikat ini mau tolong manusia, pulihkan manusia dan juga dunia. Tahu apa yang terjadi? Malaikatnya ditangkap. Malaikat ditangkap, terus dipakai satu mesin ya, namanya angel engine. Jadi malaikatnya dimanfaatkan. Saking jahatnya manusia itu. Tapi itu fiksi ya. Tapi kita nggak tahu tuh, manusia itu kan makin hari makin jahat, dunia itu makin hari makin jahat. Ya. Korupsi
nggak pernah beres. Ya. Kemarin saya dengar berita tetangga saya itu di Kamboja dibunuh, ya. Dibunuh, ditusuk, atau gara-gara masalah duit. Nama di Kamboja ya, di Kamboja kan sarang judi. Pasti orang-orang di sana ya kalau nggak preman-preman, badannya besar-besar segala macam, ya yang ini tukang mabuk segala macam, bahaya di sana pasti. Adik saya sampai habis pulang kerja nggak berani kemana-mana karena dengar kasus kayak gitu. Nggak berani kemana-mana, nggak berani jalan. Dia mau pulang bentar lagi, takut. Nah, tetangga saya depan rumah saya, samping lagi. Bayangkan. Tahu nggak? Pertama tuh mau dikremasi di Kamboja, tapi keluarganya nggak mau. Dibawa pulang, tahu apa yang terjadi? Itu cuma tinggal tulang sama kulit-kulit. Dia punya paru-paru, usus, hati, segala macam organ dalam itu sudah tidak ada. Saking kejamnya, sadis gitu. Makanya Indonesia ini masih lumayan ini ya, lumayan aman ya. Kalau di luar negeri salah pilih negara gitu, salah jadi salah pilih tempat untuk melancong, itu bisa habis. Kayak nasib tetangga saya ini. Karena apa? Karena dunia ini makin jahat. Di Kamboja kan hal-hal yang jahat itu dilegalkan. Ini kan 1-2 tempat sudah mulai di ASEAN. Nanti kita tidak tahu Indonesia seperti apa. Nanti kalau sudah kacau begitu, nanti Cina-nya seperti apa? Cina kan saking kacau seperti itu, kayak Taiwan sudah keluar dari Cina, walaupun Cina tak mengakui itu ya. Cina tidak mengakui. Kenapa? Cina kan pemimpinnya jahat seperti itu. Kemudian Hong Kong juga udah mau keluar, atau ya udah keluar belum? Hong Kong mau keluar segala macam, Macau juga mau keluar dari Cina, semua pada mau keluar. Kenapa? Karena makin jahat gitu. Pemimpin makin jahat dikatakan ya di sini. Hakim dapat disuap, ya. Ahok bilang apa? Dia tak mau serahkan segala macam bukti yang ada pada dia tuh ke Jagung. Kenapa? Takut diserahkan malah didiamkan. Karena kan seperti kata Alkitab, hakim bisa disuap. Ya. Dunia ini tuh asal ada duit, ada kekuasaan, keadilan dan kebenaran tuh bisa dipermainkan. Ya. Apalagi dia prediksi di kasus ini anggota-anggota ya pejabat-pejabat itu juga ada di dalamnya. Makanya kalau kasus ini sampai dibuka, itu pejabat-pejabat bisa kena. Nah, kalau barang bukti ini diserahkan ke Jagung, ini kemungkinan didiamkan. Makanya dia mau kalau mau sidang ini live biar ditonton masyarakat katanya. Tapi sampai saat ini kan ke Jagung tak respon barang tuh. Ya. Tuh, jadi dunia itu semakin jahat. Karena tadi apa? Orang benarnya punah. Karena apa? Karena tadi malfungsi lah segala macam. Makanya kejahatan itu semakin merajalela. Ya. Dunia ini semakin jahat, semakin jahat. Ya. Dan juga orang benar kita yang masih mengasihi Tuhan, jangan sampai terpengaruh oleh dunia ini. Dunia itu boleh jahat, tetapi kita tuh harus bisa menseparasi diri dari segala hal yang ada di dunia ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya kemarin Pak Tommy kan khotbah di Roma, ada Roma pasal 6, pasal 12. Supaya apa?
kita mempersembahkan hidup kita dan apa? Jangan serupa dengan dunia. Mempersembahkan hidup itu kan nasihat dari Rasul Paulus. Ini pilihan kita. Pilihan kita. Supaya apa? Supaya kita tuh menguduskan diri. Jangan serupa dengan dunia. Itu perintah Tuhan. Nah, Roma pasal 1, pasal 12 ayat 1 dan ayat 2 itu memang satunya nasihat, satunya perintah. Tetapi dua-duanya itu adalah keinginan Tuhan. Ingat, ini keinginan hati Tuhan bagi semua orang percaya. Tadi kita nyanyikan, ku mengasihimu Tuhan. Jangan lagu itu hanya tinggal lagu. Kalau lagu itu hanya tinggal lagu, apalah gunanya kita menyanyikan itu. Kalau ingat saya awal-awal khotbah, saya khotbah awal-awal itu kan dibilang keras ya. Intonasinya saya keras, lantang segala macam, sampai ada yang bilang tuh saya marah-marah. Saya khotbah marah-marah. Padahal ya namanya homiletik ya, belajar homiletik kita belajar aklamasi segala macam, ada penekanan segala macam. Di dalam penekanan kita harus naikkan intonasi segala macam ya. Hanya orang kira saya khotbah tuh marah-marah dan ada yang bilang saya mau usir jemaah. Sudah gitu ya. Ya. Ini demi kebaikan kita semua. Ya. Saya kan pernah khotbah awal-awal tentang kemarin kan sempat bahas masalah pakaian, musik segala macam. Ya. Saya kan pernah ada khotbah tentang yang misalnya pakai apa rok yang kurang bahan, ya, wanita gitu. Kemudian yang kemarin saya sempat khotbahkan di SMK saya, ya, ada beberapa ini apa murid yang pakai celana, dan celananya ini kita pakai celana dibikin botol kan, jadi berbentuk, ya, jadi berbentuk begitu. Dulu kan saya khotbahnya agak rentang, saya bilang begini, yang apa yang pakai rok, ya, yang kurang bahan itu kayak apa, kayak wanita-wanita di rumah bordir. Tapi saya nggak perlu lah khotbah kayak begitu lagi. Ya. Saya ini kan udah banyak sakitnya, kemarin sakit saraf, ada darah tinggi, ada kolesterol, masa saya marah-marah, saya khotbah marah-marah kan? belum 50 mungkin saya udah wafat duluan ya. Ya janganlah ya, jemaat tuh kasihan saya lah. Kasih. Jadi nggak perlu. Jadi mari ya, mari kita tuh sebagai tubuh Tuhan tuh memperbaiki diri ya, separasi dari kejahatan-kejahatan yang ada. Ya karena tadi orang benar sudah berkurang, kejahatan semakin bertambah. Ya, tindakan-tindakan jahat, kesesatan-kesesatan sudah semakin merajalela. Masa kita mau mencemplungkan diri ke dalamnya? Ya. Perlihatkanlah kekudusan kita dari segala aspek. Entah itu dari yang dalam maupun yang dari luar. Perlihatkanlah supaya dunia melihat terang Tuhan di dalamnya. Amin. Ya. Nah kalau mau dibahas lagi panjang ini, saya baru bahas 4 ayat ya. 4 ayat. Tapi mungkin cukup sampai di sini ya. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita. Ya. Kita harus menjadi orang percaya yang terus bersinar terang di sepanjang zaman ya. Meregenerasi ya jemaat ini supaya terus bertahan. Orang benar itu tidak cepat punah, dan juga ketika Tuhan datang dia masih melihat bahwa ada kita GBA Pontianak di Pontianak ini. Amin. Oke, kita kesetiaan Esa ya, saudara Esa ya, minta doa, silakan ya. Mari kita berdoa. Sungguh Engkau baik, Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga. Ya, kesempatan ini kami telah mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang telah disampaikan oleh pembawa firman-Mu itu bisa menjadi
teguran yang nyata bagi kami semua untuk tetap hidup dalam-Mu, menjalankan apa yang Engkau firmankan kepada kami di dunia ini, sehingga ketika Engkau datang kembali untuk kedua kalinya, Engkau masih mendapati iman di bumi ini. Terima kasih Allah yang telah di surga, yang menjadi susu kami, yang Tuhan Yesus kami berdoa